Halo teman-teman, adik-adik semua. Jumpa lagi di sini bersama saya di channel kesayangan ini. Kali ini kita akan belajar bikin aplikasi sederhana dengan menggunakan Scratch. Aplikasi apa yang akan kita buat? Ya, kita akan buat game menangkap apel. Mudah-mudahan dengan belajar membuat game menangkap apel yang sederhana ini, adik-adik bisa melatih logika adik-adik semua dan mampu membantu adik-adik dalam memecahkan berbagai macam persoalan secara sistematis. Oke, langsung aja ya. Oke, sekarang kita sudah ada lembar kerja Scratch di sini. Di sini ada sprite inspector. Ini ada sprite satu ya, kucing ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu kucing kali ini. Kita hapus saja kucingnya. Karena yang kita butuhkan kali ini adalah apel. Tentu saja kan kita mau menangkap apel ya. Kita mau menangkap apel. Terus kita tambahkan lagi yang dibuat untuk nangkap. Yang dibuat nangkap itu adalah bowl, tentu saja. Oke, yes. Ya, kita taruh bowlnya di sini, apelnya di atas. Terus biar kelihatan menarik, kita tambahin latar belakang backstage-nya, kita ganti dengan blue sky. Oke. Sekarang kita sesuaikan posisi bowlnya dulu. Oke, kayak udah pas. Untuk apelnya kita pilih apel dulu, terus kita kemudian paskan. Oke, berikutnya apa yang kita buat? Kita akan membuat aturan atau logika atau algoritma tentang pergerakan benda-benda yang ada di game ini. Yang pertama kita akan buat adalah pergerakan dari si mangkok. Nah, mangkok ini nanti maunya kita akan bikin, kita kasih note dulu ya, add comment. Kita akan bikin mangkok ini akan bergerak ke kanan jika ditekan tombol panah kanan. Demikian sebaliknya. Oke. Jadi ini rules yang kita inginkan ya. Bagaimana caranya? Kita pilih mangkok di sini. Terus kita gunakan, ini ada banyak ya, ada banyak tab menu dari motion, looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, and my blocks. Masing-masing punya fungsi masing sendiri-sendiri. Kita gunakan yang pertama ini ya. Apa ini? Ini adalah awalan. Jadi ketika kita menjalankan, kalau kita mau menjalankan program, kita menggunakan bendera hijau ini ya, kita klik ya. Nah, karena ini belum ada programnya apa-apa, dia nggak ada pergerakan apa-apa di dalam kanvas ini. Jadi ketika kita drag ini di dalam area pemrograman, berarti ini adalah ketika bendera hijau diklik, apa yang dilakukan? Oke, sesuai dengan ini, kita akan bikin mangkuk ini akan bergerak ke kanan jika ditekan tombol panah kanan. Berarti pakai if, jika sensingnya ditekan tombol kanan mana? Right arrow press, maka change X by 10. Nah, ini maksudnya ketika kita tekan tombol ke arah kanan, maka change X. Di sini kan ada X ya. Ketika kita pilih ball, ini ada X yang menandakan posisi X. Ketika kita tekan tombol ball ini ada X ya di sini. X ini adalah posisi X dan Y adalah posisi Y. Di mana posisi X dari mangkok sekarang ini adalah minus 18. Nah, kalau kita klik 0, kasih nilai 0 gimana ya?
Bentar. Nah, ternyata nilai nolnya atau nilai tengahnya di sini. Jika dia ke kanan, dia akan semakin positif atau bertambah nilainya. Kita coba. Kan? Jika dia ke kiri, maka nilainya akan bertambah atau berkurang menjadi negatif. Nah, sekarang kita nolkan. Di sini perintahnya adalah ketika ditekan tombol ke kanan, maka dia akan change x by 10. Jadi akan nilai x-nya ini akan bertambah sebanyak 10. Oke. Sebanyak 10. Kita coba ya. Kita jalankan. Oh, ternyata belum bisa. Apa yang salah? Oke. Karena ternyata ketika kita memasukkan perintah ini, berarti ini hanya akan dieksekusi atau dijalankan satu kali saja. Sedangkan dalam sebuah game, perintah atau inputan itu akan dibaca berkali-kali sampai ada perintah untuk game ini berhenti. Nah, maka dari itu kita tambahkan di sini control forever. Artinya, ketika sekali ini dijalankan, dia akan mengulang segala sesuatu yang ada di dalam ini. Jadi, sekali ini dijalankan, dia akan terus membaca inputan tombol kanan, dan jika ditekan ke kanan, maka nilai X atau posisi X dari mangkok akan bertambah sebanyak 10. Kita coba. Nah, ini udah bisa. Ini udah nyala. Ketika kita klik ke kanan, dia ke kanan terus. Kita belum bikin yang ke kiri. Oke, kita normalize dulu ya. Nah, sekarang untuk ke kanannya udah jadi nih. Kita tinggal bikin untuk yang ke kiri. Oke. Sekarang untuk yang ke kiri kita tinggal copy yang ini aja, terus kita ganti ini menjadi tombol ke kiri. Kemudian kalau ke kanan berarti bertambah positif, kalau ke kiri berarti berkurang atau menjadi negatif. Nah, sebagai state awal, sebaiknya di awal game kita reset dulu nih posisinya. Posisi dari si X-nya si mangkok itu berapa ya? Set X itu 0 dan set Y itu, nah ini sudah minus 149, sudah sesuai. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, dia ketika dijalankan ulang, begitu di bendera hijau diklik, dia akan set X-nya di 0 di tengah dan Y-nya di minus 149. Terus kita coba klik kanan, klik kiri. Saya sedang mengklik kanan dan mengklik kiri. Oke, kita sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Nah, berikutnya mangkok sudah. Berikutnya kita buat apel. Oke, sekarang bagaimana apel ini kelakuannya? Dia akan turun dari atas ke bawah, dan ketika menyentuh tanah, dia akan game over. Dan ketika menyentuh mangkok, dia akan memberikan nilai kepada player. Kita tulis dulu. Apel jatuh dari atas ke bawah. Ketika menyentuh tanah, game over. Ketika menyentuh mangkok, kita dapat skor. Oke. Nah, sekarang kita pikirin dulu apelnya. Apelnya kita bikin
jatuh. Jadi balik lagi, kita coba dulu dengan menggunakan ini ya, when click. Ketika dijalankan, apa tadi, pakai forever dulu, biar dia jalan terus menerus. Terus change y atau ubah nilai y, mana aja, ubah nilai y, karena turun berarti dia negatif. Negatifnya jangan kenceng-kenceng 5, nanti susah kita nangkapnya. Oke, terus kita cek dulu. Oh, tembus dia ternyata. Oke, sekarang kita buat lebih detailnya. Nah, kalau seperti ini, kita hanya bisa menjalankan satu apel. Oke, kita coba dulu untuk reset y-nya di awal menjadi, ini maksimal di 135. Oke. Nah, kalau kita seperti ini, kita cuma on off terus kan nggak asik ya. Yang namanya game, maka harus bisa banyak nih untuk apel yang kita tangkap. Masa kita bikin apelnya satu-satu? Kan enggak ya. Caranya adalah kita memanfaatkan stage. Stage ini adalah tempat di mana kita mengatur logika dari permainan kita. Jadi disinilah tempat kita mengatur semua apa yang kita inginkan dari game kita, termasuk apel ini. Nah, di stage ini kita juga bisa kasih event when click. Saat diklik, apa yang dilakukan? Oke, forever tentu saja ya, forever. Terus create clone of apple. Nah, jadi dia akan clone apple sebanyak-banyaknya. Kita coba. Wow, dia bikin apel banyak sekali. Dia bikin apel banyak sekali. Oke, kalau seperti itu kan terlalu rapat ya, terlalu banyak apelnya, terlalu berdekatan. Maka kita kasih jeda. Wait. Untuk apel berikutnya muncul, kita kasih jeda 1 detik, baru apel berikutnya muncul. Nah, ini apelnya kok berhenti di sini ya? Apa yang salah? Ternyata kita ada yang salah dengan kode apelnya. Kita cek apelnya. Jika dengan menggunakan kode ini, maka ini hanya berpengaruh pada apel yang pertama kali kita buat melalui sprite tadi. Nah, untuk apel yang dibuat melalui cloning, kita menggunakan when I start as a clone. Begitu. Ini akan diaktifkan ketika cloningan apel dibuat. Nah, ketika apel clone muncul, apa yang dilakukan? Oke, yang pertama kita duplikat ini, set y. Nah, kita stop dulu biar enak dilihat. Nah, dia muncul secara terus menerus dalam rentang 1 detik. Tapi kenapa munculnya di situ terus-terusan ya? Nggak asik ya. Nah, kita coba bikin biar dia muncul secara acak. Sebenarnya ini 135 ternyata terlalu rendah. Kita naikkan menjadi 145. Kita cek. Oke, nampaknya lebih bagus. Nah, selain mendefinisikan posisi Y, kita juga bisa mendefinisikan posisi X juga, seperti yang kita lakukan pada bowl. Sekarang
when I start to clone, y-nya tetap di 145. Sekarang x-nya gimana? X-nya adalah kita buat nilai random dari paling kecil itu minus 233 sampai maksimum 233. Kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, sekarang apelnya muncul di tempat yang berbeda-beda, tapi perilakunya masih sama, yaitu jatuh ke bawah. Nah, setelah ini kita bikin terus lagi nih. Kita akan membuat scoring. Scoring ini adalah dimana kalau kita bisa menangkap apel, maka kita mendapatkan skor tambahan, atau kita menghitung berapa apel yang kita tangkap. Caranya kita bukan bikin variabel baru, kita bikin variabel score atau jumlah apel yang ditangkap. Jumlah apel yang ditangkap. Oke. Nah, bagaimana? Oke. Nah, kita bisa gunakan ini, si clone ini. Ketika dia di clone, maka dia akan berjalan ke bawah selama ini. Ketika di clone, dia akan posisinya di awal ada di 145, x-nya random dengan range nilai sekian. Terus selama game ini menyala, dia akan berubah nilainya minus 5 setiap saat, setiap framenya, yang jadinya dia punya efek jatuh seperti ini. Terus untuk bisa membuat skor, kita sudah bikin variabel di sini. Terus yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sensing dengan if, pengandaian, jika apel ini menyentuh bowl, menyentuh mangkok, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah change jumlah apel yang ditangkap by 1. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat ya. Ternyata dia menyentuhnya nggak sebentar kalau kayak gini. Nggak bisa dihitung satu nih. Dia menyentuh terus menerus. Itu akan mengacaukan nilainya kan. Harusnya kan ketika udah dapat apel satu ya udah berhenti countingnya. Ternyata enggak. Ternyata dia terus berjalan. Ini karena ada banyak apel yang di bawah ini yang memiliki aturan sama, yaitu ketika apel ini menyentuh, dia akan bertambah terus jumlah apel yang ditangkap. Maka kita harus normalkan. Oke, kita stop dulu. Oke, sebelumnya untuk mereset skor, maka pada saat panggung ini dijalankan atau game ini dijalankan, di bagian stage kita tambahkan saat bendera hijau diklik, maka set ini berarti memberikan nilai awal, set jumlah apel yang ditangkap. Terus agar tidak mengganggu seperti ini ada batang apel yang kelihatan ya di sini. Ternyata kita harus maaf, ini ternyata kita di apel ya. Kita hapus dulu ini. Kita set apelnya. Berhubung kita masih di apel,
ini di awal, biar nggak mengganggu si apel ini, kondisi awalnya kita sembunyikan. Ding. Oke, tidak muncul apa-apa ya. Ya, karena kita belum nyalakan. Berikutnya, kapan dia muncul? Yaitu saat dia dibuat cloningnya. Begitu dia bikin cloning, dia biar rapi, dia set posisinya dulu. Setelah posisinya oke, baru muncul, baru melaksanakan tugas turun. Nah, setelah turun, biar dia nggak mengganggu di bawah, ketika sudah ketemu dengan mangkok, dia sebaiknya dihilangkan. Caranya yaitu dengan delete this clone. Oke. Jadi maksud dari ini adalah setiap kali clone ini dibuat, dia akan memiliki posisi seperti ini. Yang tadinya dia tersembunyi, dia pun di-appear-kan atau dimunculkan. Terus dia melakukan looping. Looping yaitu perubahan posisi Y sebanyak -5. Jadi dia akan berubah -5 setiap kali. Nah, ketika dia meluncur ke bawah, apabila dia menyentuh mangkok, maka skornya akan bertambah 1. Dan saat itu juga dia akan menghilang. Nah, di sini skornya kan masih menyimpan yang tadi ya. Bagaimana? Jadi kita bisa reset di sini. When click, biar nggak bingung, kita bisa pisahkan. Ini akan dieksekusi juga bersamaan. Set jumlah apelnya ditangkap menjadi 0. Sekarang kita coba. Oke. Nah, reset ke 0 ya. Nah, begitu tertangkap dia oh ternyata meskipun jatuh game ini masih jalan ya. Nah, berikutnya kita pikirkan bagaimana menghentikan game ini. Oke. Sekarang kita membuat rules game overnya. Sebelumnya, apa yang membuat apel ini berhenti? Yaitu apel menyentuh tanah atau menyentuh batas. Maka kita harus bikin yang namanya batas. Oke, kita bikin batas di sini, custom sprite. Terus kita gambar aja kotak di sini. Kita bikin outline-nya transparan dan fill-nya hitam biar kelihatan ya. Setelah itu kita atur posisinya. Nah, kira-kira di sini. Nah, kita taruh boleh di atas kembali. Nah, kita kasih nama ini adalah batas atau tanah. Nah, udah ada ya garis hitam di sini. Sekarang kita bikin kodenya di apel. Nah, di apel lagi kita masuk ke kode. Kalau ini tadi ketika menyentuh bowl, maka kita bikin satu aturan lagi dengan menggunakan kontrol. Jika menyentuh tanah, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berkirim pesan. Loh, kok berkirim pesan? Ya, berkirim pesan ke stage agar stage nanti yang mengatur semua mekanisme untuk game over. Itu dengan cara mengirim pesan
pesan game over. Pesan game over ini ketika diterima, kita ke stage. Ketika menerima pesan game over, apa yang dilakukan? Stop all. Nah, biar kita ketahuan kapan itu game over atau enggak, kita tambahkan spread baru lagi. Kita bikin tulisan sederhana aja, game over. Kita sesuaikan posisinya biar enak. Nah, begini sudah enak. Ini kita kasih nama banner game over. Terus pada stage yang tadi kodenya kita tambahkan. Oh ya, ini game over ini saat dia dijalankan, pertama kali game ini berjalan, dia akan sembunyi dulu dong, biar nggak kelihatan. Hidden. Oke. Nah, berikutnya di bagian stage kita tambahkan ini sebelum stop all. Oh, maaf, bukan di stage tapi di game overnya sendiri. Saat dia menerima pesan game over, baru dia akan muncul. Oke, sekarang kita coba gamenya. Oke, kita masih bisa ya, masih jago saya. Oh, yeay, berhasil ada deh. Kita bisa membuat game sederhana. Sudah ada game overnya, sudah ada skornya, sudah ada yang dikontrol, sudah ada yang menjadi challenge apa. Kita coba lagi ya. Kanan, kiri, kanan. Oke, saya dapat 8, 7, 10, 11, 12, 13. Nah, ini kebetulan kita gampang-gampang ya, belum jauh-jauh ya, dapatnya masih gampang-gampang. 20, 21, 22. Game over. Oke, sekian dulu tutorialnya kali ini. Nanti kita akan improve game ini biar lebih keren. Dan sampai jumpa.